Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, kuat, luar biasa. Alhamdulillah. Kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar. Mantap Dewi. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Terima kasih. Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ini. Ibu harap kalian tetap semangat dan tetap tekun dalam belajar mengikuti pelajaran hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai berkomunikasi melalui surat. Pada minggu lalu atau pertemuan lalu, kita sudah membahas mengenai pengertian, tujuan, jenis, dan bagian-bagian dari surat. Sudah pernah menulis atau membuat surat, baik itu surat izin tidak masuk sekolah, surat untuk guru, surat untuk sahabat, atau surat cinta untuk si dia. Apakah pernah? Ya. Siapa yang tahu apa itu surat? Media komunikasi dalam bentuk tertulis. Nah, ada lagi yang tahu? Ya, surat adalah sarana komunikasi yang berbentuk tertulis yang digunakan pengirim ke penerima. Nah, tahu apa saja jenis surat? Nah, apa yang maksud dengan surat pribadi? Seruan pribadi yang ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain menggunakan bahasa yang tidak paham. Nah, contoh dari surat pribadi apa aja? Apa yang tahu? Ya, surat untuk sahabat, atau surat untuk keluarga, surat untuk guru. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu. Seperti surat dari suatu kantor sekretariat. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi. Nah, bahasa yang digunakan di dalam surat pribadi ialah menggunakan bahasa yang tidak resmi, santai, dan komunikatif. Tetapi, kita harus memperhatikan tata etika dan sopan santun di dalam menulis surat pribadi. Nah, contoh surat pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain, seperti contoh dikasih sama ya Azalea, contoh surat dari teman untuk teman atau kerabat. Suatu hal. Jenis yang kedua ada surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau lembaga yang berisi mengenai hal-hal biasa. Nah, biasanya menggunakan bahasa yang contohnya adalah surat undangan, surat jual beli, surat nota dinas, dan surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat pribadi ada berapa? Yang pertama, saat menulis surat, tentu saja kita harus mencantumkan alamat dan tempat tanggal surat itu dibuat agar
dapat mengetahui kapan kita bikin surat tersebut. Yang kedua ada apa? Penerima surat. Ya, yang kedua penerima surat. Bagian ini menunjukkan alamat dan dari penerima surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Nah, surat pribadi biasanya mencantumkan kata sapaan kepada orang yang dikirimi surat. Contohnya kata sapaan dalam surat pribadi dibuat lebih santai, seperti itu, dia ucapan salam dan lainnya. Yang keempat ada paragraf pembuka. Nah, yang keempat ada paragraf pembuka, di mana berupa pertanyaan mengenai kabar, keadaan, atau sekedar basa-basi. Yang kelima ada paragraf isi. Nah, di sini terdapat berisi inti dari topik yang sedang kita bahas. Selanjutnya, paragraf penutup digunakan untuk mengakhiri isi surat. Nah, biasanya di sini berisi permintaan maaf, mohon maaf, harapan, dan sebagainya. Yang ketujuh ada salam penutup. Di sini berisi pengakhiran sebuah surat seperti ucapan salam, terima kasih, dan lainnya. Yang terakhir ada nama dan tanda tangan. Berisi nama dan tanda tangan si penulis surat. Nah, berarti dalam surat pribadi harus ada 8 bagian yang harus diperhatikan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ke bagian-bagian dari surat dinas. Juga sering disebut juga dengan surat resmi. Nah, karena ada kepala surat atau kop surat. Silakan Azalea coba baca yang pertama, kepala surat. Depan. Betul tidak? Kecuali kata tugas. C. Nomor kode pos ditulis setelah nama kota tempat instansi berbeda. D. Nama-nama yang tercantum pada kepala surat jangan disingkat, misalnya jelas atau ditulis lengkap jalan dan sebagainya. Ya, di dalam bagian-bagian dari surat dinas, yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Di sini kop atau kepala surat terletak di bagian atas surat. Kepala surat akan memuat nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, dan email. Nah, yang kedua nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Yang ketiga ada tempat dan tanggal surat. Nah, sama seperti surat pribadi tadi, surat dinas juga mempunyai tempat dan tanggal surat. Di mana surat dinas juga memuat tempat dan tanggal surat. Contohnya Jakarta 6 Maret 2024. Yang keempat ada lampiran. Nah, di sini lampiran diikuti tanda titik 2 disertai dengan jumlah lembar atau bendel yang dilampirkan. Biasanya lampiran berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan, misalnya lampiran berkas atau foto. Yang kelima ada hal atau perihal. Apa yang maksud dengan perihal? Yang tahu? Nah, perihal adalah pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan di dalam surat dinas. Contohnya hal undangan rapat. Yang keenam alamat penerima atau alamat yang dituju. Kita juga harus menulis alamat si penerima surat di dalam surat dinas atau surat resmi. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka ditulis di sebelah kiri di bawah alamat surat dan di atas kalimat pembuka isi surat. Biasanya berisi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat, itu contohnya. Ya, kemudian isi surat. Isi surat di dalam surat dinas ada tiga. Yang pertama paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Yang kesembilan ada salam penutup. Nah, setelah kita menulis isi surat, kita menulis salam penutup, menulis beberapa kalimat untuk menutup surat.
bisa berupa ucapan terima kasih, harapan, doa, maupun ucapan salam. Selanjutnya tanda tangan, sama seperti surat pribadi, surat dinas juga harus menggunakan tanda tangan, nama jelas pengirim. Nah, di dalam surat dinas kita di sini biasanya sering membuat tembusan. Kata tembusan diletakkan di sebelah kiri pada bagian surat. Letaknya lurus dengan bagian nomor surat. Bagian-bagian dari surat dinas ada 13. Harus kita perhatikan di dalam membaca surat. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bagian-bagian surat, bentuk surat? Ada? Sudah paham mengenai bentuk surat? Nah, berarti surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis dari pengirim ke penerima. Nah, kita harus juga menggunakan bahasa yang sopan dan memperhatikan tata etika di dalam menulis surat. Dalam surat pribadi dan surat dinas ada 3. Yang pertama kata sapaan, menggunakan pronomina, menggunakan kata baku dan tidak baku. Biasanya kata baku digunakan pada surat dinas. Dan sedangkan pada sudah paham mengenai materi berkomunikasi melalui surat? Nah, jika sudah paham, silakan dibaca bukunya atau modulnya di rumah, mengulang kembali mengenai berkomunikasi melalui surat agar kita dapat menulis surat dengan baik dan benar serta menggunakan struktur yang jelas dan benar agar tidak jadi kesalahan di dalam menulis surat. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanya, waktu sudah habis. Demikianlah mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai berkomunikasi melalui surat pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan tetap semangat dan belajar dengan tekun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.